Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari Evangelium Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan merekap akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara adalah Imago Dei, gambar dan rupa Allah, duta Allah, untuk merawat segala sesuatu ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Apakah yang ada di benak saudara sebagai duta Allah, sebagai Imago Dei, ketika Allah menempatkan saudara di bumi ini, lalu Allah mempercayai saudara sebagai pribadi yang mampu merawat segala ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini dengan baik. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya kira keberadaan kita sudah sangat terlalu kecil jika Tuhan menempatkan diri kita di tengah-tengah dunia ini merawat segala sesuatu ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, tapi kita hanya sebagai kelinci percobaan. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah dan dia adalah pribadi perwujudan akan kepedulian Allah akan segala pelanggaran umat manusia di tengah-tengah dunia ini, lalu ia berjanji kepada kita sebagai orang yang percaya terhadap dirinya bahwa dia menyediakan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari. Hubungan planet yang satu ke planet yang lain begitu luar biasa berjalan dengan teratur.
Apa yang ada di benak kita, Bapak Ibu, saudara-saudara? Apakah dunia ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya terjadi secara kebetulan? Apakah ada di benak kita pernyataan dan kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pastilah ada yang menciptakannya, dan pastilah ada pribadi yang sangat luar biasa yang bekerja dan mengaturnya sehingga segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Seluruh pernyataan yang saya sampaikan itu tentunya ada di benak dari para murid Yesus, sehingga mereka mencoba keberadaan Yesus mengungkap akan berbagai misteri yang mereka rasakan, yang mereka lihat di tengah-tengah keberadaan dunia dan di tengah-tengah proses perjalanan manusia. Firman Tuhan berkata, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 25. Sebagai orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, apakah saudara percaya bahwa bumi dan segala isinya, seluruh planet antariksa, ada yang mencipta? Apakah saudara-saudara percaya bahwa segala sesuatu memiliki masa akhir, dunia dan segala isinya, dan kelak akan hancur? Apakah saudara-saudara percaya bahwa kehidupan yang kekal yang dijanjikan Kristus akan ditempati oleh orang-orang yang percaya kepadanya? Ini menjadi pergumulan bagi kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Apakah saudara percaya di dalam iman saudara bahwa hal itu akan tiba? Dan apakah saudara berkeinginan jika Kristus di dalam keselamatan yang ditawarkannya kepada kita, kita sebagai pribadi yang bercita-cita untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang murid atau murid-murid Yesus terjebak dengan sebuah kekaguman. Mereka kagum oleh kemegahan bangunan-bangunan yang ada di sekeliling mereka. Kekaguman para murid ini disejajarkan dengan kemegahan yang ada, tapi itu juga disejajarkan dengan berbagai fasilitas hidup yang kita miliki di dalam kehidupan keseharian kita. Kekayaan, kehormatan, kesehatan, usia atau umur, kesuksesan, semua itu adalah identik dengan kekaguman dan kemegahan. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, segala sesuatu yang ada di matamu sendiri, di hadapanmu sendiri, semua itu akan diruntuhkan dan tidak akan diperkenankan Tuhan berdiri tegak di tengah-tengah dunia. Mengapakah Yesus mengatakan seperti itu? Sebagai pribadi, kita pasti memiliki nilai, standing. Sadar tidaknya kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, tindakan, sikap, perkataan, perbuatan adalah sungguh dipengaruhi oleh keberadaan, standing yang ada di dalam diri kita masing-masing. Yesus mau ketika dia bersama dengan murid-murid
ingin membicarakan keberadaan kerajaan Allah yang sesungguhnya tanpa didasari oleh itu, tetapi didasari oleh kemampuan dari setiap orang masuk kepada kekosongan diri, supaya nilai dan eksistensi dari kerajaan Allah yang dirindukan semua orang mampu ditemukan. Mengapa Yesus mengatakan semua itu akan diruntuhkan? Yesus hendak mengatakan kepada murid-murid bahwa kerajaan Allah tidak identik dengan semua itu. Hati-hati dengan segala fasilitas hidupmu yang terkadang tanpa sadar telah mengikat dirimu, mempersulit dirimu percaya akan sebuah kekosongan dan enggan meninggalkan segalanya, meninggalkan dunia menuju kepada kehidupan surgawi, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Yesus mau murid-murid ini harus kembali dulu ke titik nol. Kerajaan Allah akan ditemukan ketika kita mampu mengosongkan diri atau meruntuhkan kemegahan diri yang telah terlanjur kita bangun dalam kehidupan kita masing-masing. Sadar tidaknya kita hari ini, kita memiliki alasan untuk membangun kemegahan di dalam diri kita masing-masing. Kita yang hadir di sini pada saat ini memiliki kelas ekonomi yang berbeda, memiliki pekerjaan yang berbeda. Semua ini adalah merupakan alas untuk diri kita sadar tidaknya membangun kemegahan dalam diri kita masing-masing. Lalu ketika kita hendak berbicara tentang Tuhan, lalu ketika kita hendak berbicara tentang kerajaan Allah, lalu ketika kita hendak berbicara kedatangan Kristus yang kedua kali, lalu ketika kita hendak berbicara akan kehidupan kekal yang disediakan Allah bagi kita, maukah kita terlebih dahulu mengosongkan diri kita masing-masing dari kemegahan yang terlanjur kita bangun dalam diri kita masing-masing? Apabila kita tidak mau menghancurkan, merobohkan kemegahan yang ada pada diri kita masing-masing, kita akan menjadi pribadi di dalam kesombongan untuk menerima pernyataan menyangkut soal kerajaan Allah itu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan semua ini akan diruntuhkan. Jadi ketika engkau pribadi yang berangkat dari dirimu sendiri untuk mengetahui apa itu kerajaan Tuhan, engkau tidak akan menemukan kerajaan itu sendiri. Ketika engkau tidak mau meruntuhkan kemegahan, kesombongan, gijang niroha, na adongi dihita. Segala sesuatu yang menjadi dasar bagi kita untuk membangun kemegahan itu, apakah penting? Ya penting dong. Jabatan itu penting? Penting. Kekayaan itu penting? Penting. Uang penting? Penting juga. Segala sesuatu yang boleh kita wujudkan dari jerih payah kita, itu penting. Tapi perlu kamu ingat, ketika Yesus berdialog dengan seorang pemuda, apakah yang akan aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan kerajaan Allah? Apakah yang boleh aku lakukan supaya aku bisa mengikut engkau? Lalu Yesus berkata kepada dirinya, juallah segala hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Itu adalah syarat, itu adalah ketentuan. Tetapi bukan mesti harus menjual segala harta. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengikut Yesus membutuhkan komitmen. Mengikut Yesus, kita adalah pribadi yang mampu mengorbankan apa yang paling berharga dari diri kita, yang membangun kemegahan yang ada di dalam diri kita, supaya kita sejajar dengan kerendahan hati kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Kristus itu sendiri kepada kita. Inilah yang sering diperjualbelikan oknum yang menyebut dirinya gereja.
waspada dan hati-hatilah. Jangan terlalu gampang tergiur dengan janji-janji kemegahan, batu yang kurang masak dibakar, kesembuhan ini, kesembuhan itu, hanya dengan menyebutkan dalam nama Yesus. Ini perlu. Zaman sekarang ini jangan terlalu gampang menyalahkan, jangan terlalu gampang membenarkan. Kedewasaan jemaat pada saat ini ditentukan di mana dia berada. Ketika dia menyatakan itu benar, gumuli. Ketika engkau menyatakan itu benar, kasih hatimu, kasih pikiranmu, kasih waktumu. Murid Yesus itu 12 orang. Dari antara 12 orang itu juga menjual keberadaan daripada Yesus. Di mana Bapak Ibu saudara-saudara gereja yang tidak memiliki perselisihan? Di mana gereja yang tidak memiliki perbedaan pendapat? Itu pasti ada. Sama seperti keluarga. Di mana-mana itu ada pergumulan yang harus dimenangkan. Tergantung keberadaan kita sebagai pribadi yang memiliki komitmen sebagai warga jemaat. Apakah kita menjadi bagian yang harus diperbaiki atau tidak? Saya kira kalau kita mengatakan diri kita adalah jemaat bukan bagian dari yang harus diperbaiki, tapi kita menjadi pribadi yang harus memperbaiki, saya kira gereja akan berkembang dan kita akan sama-sama menopang. Gereja secara fisik bukanlah keselamatan. Gereja bukanlah masanya, tetapi kualitasnya. Jiwa-jiwa yang telah diselamatkan dan hidup di dalam Kristus. Ketika Yesus berkata kepada murid-murid ini, murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Lihatlah, Guru, begitu indahnya bangunan ini, begitu indahnya rumah ibadah ini." Yesus mengatakan, "Satupun dari kemegahan yang ada di hadapanmu pada hari ini, itu akan dilenyapkan." Yesus hendak berkata kepada murid-murid bahwa kerajaan Allah yang kita rindukan itu bukanlah di sini, Pak Ketua, tetapi di mana? Di tempat lain. Dunia ini bukan menjadi tempat kita, tetapi ada yang disediakan oleh Allah bagi kita sebagai pribadi yang percaya. Yang menjadi persoalan, apakah kamu percaya bahwa kehidupan kekal itu ada? Itu yang hendak Yesus katakan. Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus mengatakan, "Jol manado mangol mahita saluhut molo holan di portibio kita makirim." Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, sepihak Yesus adalah tokoh revolusioner yang mengubah keberadaan dunia dan isinya dengan caranya sendiri, dengan kemegahannya sendiri. Ia telah melakukan pekerjaan besar untuk dunia ini, tetapi ingat, kelak ia akan menuai dan akan memilih dan akan menentukan siapakah yang layak menjadi penghuni kerajaan Allah, kehidupan kekal yang telah dipersiapkannya ketika ia datang untuk kedua kalinya. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudara, kapankah itu terjadi? Dan apakah yang menjadi tanda untuk itu? Itulah yang dipertanyakan oleh murid-murid di dalam nats ini. Tetapi perlu kita perhatikan, Yesus tidak memberitahu kapan itu terjadi. Tetapi Yesus memberi apa? Memberi tanda. Ya. Jadi saudara pernah ingat sejarah perjalanan gereja? Saudara kita yang bernama Pendeta Mangapin Sibuya, yang mengatakan bahwa dunia ini akan kiamat tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tahun sekian. Ternyata tidak terjadi. Dan sudah berkali-kali pernyataan hamba-hamba Tuhan yang memberikan statement yang seperti itu di dalam perjalanan umat Kristiani di tengah-tengah dunia, tapi tidak pernah terbukti terjadi sesuai dengan tanggal, bulan, tahun yang dia tentukan atau yang dia ramalkan.
Apakah yang menjadi tanda? Yang menjadi tanda yang utama adalah ini perlu Bapak Ibu Saudara-saudara. Akan terjadi berbagai ajaran sesat. Janganlah terlalu percaya kepada gereja-gereja yang baru berkembang. Jika saudara ingin memilih gereja lain, pilihlah gereja yang lebih tua. Lihat firman Tuhan ini yang menjadi pegangan bagi kita. Tanda yang pertama ketika Kristus akan datang untuk kedua kali. Begitu maraknya luar biasa munculnya aliran-aliran sesat yang mengatakan dirinya dia menyembuhkan di dalam Yesus Kristus, yang menyatakan dirinya dia adalah gereja yang sungguh luar biasa peduli dan yang berhubungan dengan hal-hal yang menjanjikan kemegahan. Ya, jadi kalau kita hubungkan kemegahan tadi, kemegahan ini yang membuat kita berbahaya di zaman ini. Ya. Bahasa tu siya umar minggu amang, ay madah, ay duk pelawa tu siya mga sa pajupang awdok Tuhanin na. Bahasa mar minggu hamu di siamang, bebas du siamang iba, molo di gereja HKBP hola na markabaya do. Molo di san, hola saiba mar minggu turboy tu mall. Ini kemegahan yang berhubungan dengan itu. Para pemuda gereja mengatakan, kenapa kamu gereja di sana? Gereja HKBP itu amang monoton. Diri, duduk, diri, duduk. Lalu karena monoton itu menjadi membosankan. Di sananya ibadahnya lebih rileks dan lebih bebas. Itu artinya pemuda gereja kita ingin supaya tata ibadah kita itu dirubah atau diganti dengan tata ibadah yang lain. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, teman kita agama yang satu lagi, pernah nggak tata ibadahnya dirubah? Sampai sekarang. Tetapi mengapa mereka tidak mengatakan membosankan? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harus katakan kemungkinan mereka sudah lebih memaknai apa arti ibadah daripada kita. Ya. Jadi kemegahan Nadong di Portibion, kemegahan yang ada di dunia ini mengundang kita untuk mengatakan kepada diri kita saat ini, ibadah itu bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi ibadah itu menyenangkan hati siapa? Menyenangkan hati kita. Itu yang terjadi di kitab Amos. Saya tidak mau perayaanmu, saya tidak mau persembahanmu, saya tidak mau nyanyianmu. Aku mau ibadahmu berlangsung. Seiring dengan itu keadilan terjadi seperti ombak yang bergulung-gulung di laut. Tanda yang pertama, ajaran sesat. Jadi kita juga, anak-anak kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu dipantau. Setelah mereka tidak lagi beribadah di sini, pergi kuliah ke tempat lain, ketika dia mengikuti aliran tertentu, dia mengatakan, papa sama ibu saya tidak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah siapa? Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang menjadi tanda? Yang menjadi tanda adalah perang. Perang antar bangsa, perang antar keluarga. Yang ketiga adalah disebut dalam firman ini gempa bumi. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, disebut dalam firman ini terjadi kelaparan di mana-mana. Perlu saya katakan bahwa semua tanda ini pada saat ini sudah sedang berlangsung. Dari keempat tanda-tanda yang diberikan Yesus kepada murid, saya perlu bertanya kepada kita yang hadir di sini, adakah Yesus menawarkan kemegahan melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus tersebut dalam rangka proses
kedatangan dirinya untuk kedua kali? Dari keempat tanda itu kita boleh menyimpulkan satu pun tanda itu tidak ada berhubungan dengan kemegahan. Ya. Sementara tadi para murid itu mengawali pembicaraannya melalui apa? Kemegahan. Lalu Yesus memberikan jawaban. Dia tidak menyebut kapan itu terjadi, tapi Yesus mengatakan inilah yang menjadi tanda. Tanda pertama ajaran sesat, tanda kedua perang, tanda ketiga gempa bumi, tanda keempat kelaparan. Adakah satu dari keempat tanda yang diberikan Yesus itu kepada para murid yang berhubungan dengan kemegahan? Sama sekali tidak ada satupun dari antara empat tanda itu yang berhubungan dengan kemegahan. Dua kata yang boleh Yesus sebut untuk itu, sekaligus menjadi modal kita untuk meraih kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan Kristus kepada kita dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kata pertama adalah waspadalah. Kata kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, berjaga-jagalah. Hanya itu modal bagi kita. Tidak ada modal yang lain. Apakah kekayaan kita perlu untuk itu? Tidak perlu. Jabatan kita perlu untuk itu? Tidak perlu. Kartu BPJS perlu untuk itu? Tidak perlu. Yang perlu apa Bapak Ibu saudara-saudara? Waspadalah dan berjaga-jagalah. Siapakah orang yang waspada? Siapakah orang yang berjaga-jaga? Orang yang waspada, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang mampu meruntuhkan segala kemegahan yang terlanjur dia bangun di dalam kehidupannya. Fasilitas hidup saudara itu perlu carilah sebanyak mungkin. Karena semakin banyak fasilitas kita dalam hidup, kita akan semakin gampang mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Tapi hati-hatilah dengan segala fasilitas yang ada pada dirimu, sebab fasilitas itu bisa terlanjur membangun kesombongan, membangun kemegahan, batu yang rapuh pada dirimu, sehingga engkau menjadi pribadi yang tertutup untuk melihat kebesaran dan kekuatan dan kekuasaan Allah berlangsung senantiasa di dalam kehidupanmu di tengah-tengah dunia ini. Belajarlah sesekali mengosongkan dirimu, terlepas dari segala sesuatu yang ada pada dirimu yang mengikat engkau, sehingga engkau menjadi pribadi yang tertutup akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, dan lawatan serta penggembalaan Tuhan bagi dirimu. Waspada dan berjaga-jagalah. Urusanmu hanya percaya dan mempersiapkan diri, bukan mengurusi kapan itu terjadi. Mengikut Yesus memang harus senantiasa bersukacita, terberkati, bahkan harus menjadi berkat bagi semua orang. Tetapi janganlah menempatkan orientasi berpikirmu bahwa mengikut Yesus itu selalu identik dengan kesenangan, selalu identik dengan kesejahteraan, selalu identik dengan kekayaan, kehormatan. Mengapa? Karena nilai dari kerajaan Allah itu jauh melebihi, tidak sejajar, tidak sebanding dengan kemegahan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kemegahan yang ada di matamu akan saya runtuhkan. Kenapa saya runtuhkan? Karena kemegahan yang kamu lihat itu tidak sebanding dengan kemegahan yang kutawarkan kepada dirimu. Mari kita menikmati segala kemegahan yang ada di dunia ini dengan positif. Tapi jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudara, ada kemegahan yang luar biasa. Itu apa? Yang kita percayai dunia ini tidak selamanya. Yang kita percaya ada kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita.
dan kita akan dihantar ke situ. Di dalam Kristus kita akan mendapatkannya. Yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah pribadi yang berkenan mengisi waktumu menunggu. Waktu menunggu yang masih Tuhan perkenankan berlangsung atas dirimu. Setialah, waspada, dan senantiasa berjaga-jaga. Kehidupan dunia hanyalah sementara, dangkal, dan akan runtuh. Tetapi cita-cita orang percaya adalah meraih kehidupan kekal. Fokus dan berkonsentrasilah untuk mengisi waktu, untuk senantiasa giat melakukan kebaikan, menolong dan memberkati banyak orang. Martin Luther mengatakan, ketika saya tahu dunia besok akan kiamat, pada hari ini saya akan menanam apel. Jadi Martin Luther hendak mengatakan, jangan fokus bertanya kapan ia terjadi. Itu enggak urusan kita. Yang menjadi urusan kita, kapan itu datang, saya harus siap. Selamat menunggu dan belajar melepaskan segala bentuk keterikatan diri dari kemegahan dunia yang segera kita tinggalkan, dan selamat menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Firman ini akan menghantar kita masuk kepada suasana persiapan-persiapan menyambut kedatangan Kristus, Advent. Dan kita boleh nyatakan itu adalah bagian dari persiapan setiap orang percaya menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Selamat bermegah hanya di dalam Kristus Yesus yang menjanjikan kehidupan kekal bagi kita umat yang percaya. Amin.